Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evi Yuliani Wandasari, peserta PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 LPTK Universitas Negeri Yogyakarta nomor UKG 20190830348. Pada kesempatan hari ini akan melaksanakan praktek pembelajaran pada hari Selasa 13 Desember tahun 2022. Silahkan dilihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Baik. Sehat semua ya? Ya. Nah, sebelumnya Ibu mohon kalian untuk berdiri semua. Silakan berdiri, cek jilbab, kemudian baju, apakah ada yang belum rapi? Sudah? Ya, tapi Kalau sudah cek kerapian, silakan cek di sekitar kalian apakah ada sampah. Kalau ada, silakan diambil dan dibuang ke tempat sampah. Sudah semua? Kalau sudah, Ibu persilakan. Sebelum pelajaran dimulai, Ibu mohon untuk ketua kelasnya memimpin doa. ya Bu. Semua siap? Sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa silakan. Berdoa selesai. Selanjutnya Ibu akan absen terlebih dahulu. Agnes Setiawati, Ahmad Fadila, Ada Bu. Ananda Rizka Pratiwi, Angga Bima Diputra, Dewi Naratistia, semua ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang agama dan kepercayaan. Nah, apa sih agama dan kepercayaan itu? Pasti kalian tahu kan? Agama adalah apa? Selamat hidup. Apa yang kita yakini ya. Nah, jadi sekarang ini kan apa? Kemarin kan ada berita ya tentang bom yang ada di Bali. Ya. Ada yang menyimak? Oke. Jadi Ibu mau beri motivasi kepada kalian agar jangan ikut-ikutan hal-hal yang tidak baik. Apalagi yang menyangkut dengan agama. Kalian harus belajar agama dengan sungguh-sungguh. Jangan hanya ikut-ikutan ya. Kalau ikut-ikutan yang baik nggak apa-apa, tapi jangan sampai kita itu menyinggung atau mencela agama lain ya. Kita itu di Indonesia itu kan
Bisa dibaca dengan jelas? Bisa. Di sini adalah indikatornya. Yang pertama, kompetensi dasar 3.2 menelaah ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang agama dan kepercayaan. Kemudian indikator pencapaian kompetensinya 3.2 mendefinisikan tentang ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang agama dan kepercayaan. Kenapa sih harus diatur dalam undang-undang? Kenapa? Karena biar jelas dan tidak sembarangan. Kalau ada aturannya pasti kita akan taati kan? Tidak sembarangan. Contohnya misalnya tadi kalau ada, jangan sampai ada yang mencela. Kalau ada aturannya, ada pasalnya, pasti kita akan lebih berhati-hati lagi kan? Apalagi di Indonesia ini agamanya sangat banyak, ada 6 ya. Jangan sampai karena tidak seagama dengan kita terus kita mencela. Kalau ada aturan atau undang-undangan yang jelas dan sudah pasti kita akan menghormati dan menghargai. Ya kan? Selanjutnya adalah tujuan pembelajaran. Yang pertama, mampu menjelaskan makna Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang agama dan kepercayaan. Yang kedua yaitu bisa menyebutkan bunyi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang agama dan kepercayaan, yaitu sesuai dengan pasal 28E ayat 1 dan 2 dan juga pasal 29 Yang ketiga bisa menjelaskan kenapa kalian bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan Undang-Undang Dasar pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 28E ayat 1 dan 2 dan pasal 29 ayat 2. Yang keempat adalah menelaah ciri-ciri kemerdekaan beragama dan berkepercayaan. Dulu ya. Nah, selanjutnya Ibu akan bagi kelompok terlebih dahulu. Di sini nanti kita akan menggunakan model pembelajaran PBL. Ini bagi kelompok terlebih dahulu ya. Kelompok 1 ada Nabila, Intan, Renata, ada Ahmad Fadila, Fitri, Putri, Naila, Sheila dan Nila ya, salah maaf. Silakan duduk sesuai kelompok masing-masing. Kelompok 1, 2, 3 dan 4. Sudah duduk sesuai kelompok masing-masing. Sudah. Ibu akan bagikan KPD-nya terlebih dahulu. Ini kan nanti bisa dilokasi, jadi kalian bisa berbagi. Kalian masih semangat kan? Masih dong. Semangat. Nah, pada model pembelajaran PBL itu ada yang pertama orientasi masalah, identifikasi masalah, pengumpulan data, kemudian mengembangkan atau menyajikan hasil, dan yang terakhir adalah analisis proses PBL. Ibu menanyakan kita materinya tentang kemerdekaan beragama dan berkepercayaan. Masyarakat Indonesia itu kan tidak akan lepas dari yang namanya agama. Iya tidak? Iya. Di Indonesia itu sangat banyak seperti yang tadi Ibu sampaikan, ada 6 agama yang di Indonesia seperti yang Nabila jawab tadi, ada agama Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, dan Konghucu. Ada yang tahu
bedanya agama dan kepercayaan? Apa? Ya, apa? Agama adalah sebuah nilai dan kaidah manusia mampu berhubungan baik dengan Tuhan serta makhluknya. Sedangkan kepercayaan diartikan sebagai sikap batin seseorang atas kebenaran ajaran. Sikap apa? Sikap batin seseorang atas kebenaran ajaran. Ya. Kalau kepercayaan itu berhubungan dengan batin kita. Tapi kalau agama itu agama yang kalau agama apa tadi? Kaidah Kayak agar manusia mampu berhubungan baik dengan Tuhan serta makhluknya. kalau agama itu agar kita bisa berhubungan baik dengan Tuhan dan sama manusia. Kalau yang kepercayaan itu dari batin kita, tapi percaya bisa dipahami nggak? Kalau kepercayaan itu kita percaya dari batin kita, walaupun ada orang yang ngomong gimana pun kita tetap percaya dengan batin kita, karena sudah ada di dalam batin kita, ya kan? Selanjutnya kita akan ke orientasi masalah. Silakan kalian membaca. Nah, karena adanya undang-undang tadi di Indonesia itu adanya kebebasan beragama, sehingga di Indonesia banyak ada beberapa agama, ya kan? Ayo sambil dibaca yang lainnya silakan. Sudah? Nah, setelah orientasi masalah, kita lanjut ke identifikasi masalah. Ibu kasih waktu 2 menit ya. Identifikasi masalah. Ibu kasih waktu 2 menit. Sudah ya, waktunya sudah Habis. habis. Coba ya tanya. Ada yang sudah mengidentifikasi masalah? Ada. Coba. Kelompok kan? Bagaimana cara membangun kerukunan umat beragama? Bagaimana cara membangun kerukunan umat beragama? Kelompok. Satu ya. Kemerdekaan beragama dan Kemerdekaan beragama dan berkepercayaan mengandung makna. Tadi kelompok 1. Kenapa kita harus membangun kerukunan umat beragama? Kelompok apa? Kelompok 3. pengertian kehidupan beragama. Apa itu pengertian kehidupan beragama? Nah, selanjutnya bisa masuk pada kekumpulan Nah, di situ kan ada ibu, ada kasus ya di belakang, coba lihat di. Yang lainnya boleh sambil nulis di bukunya, jadi biar punya catatan juga ya.
Belum. Kasih waktu 3 menit ya. Ya. Kenapa nih? Di sini yang agamanya Islam kalau pagi bangun jam berapa? Jam Sholat subuh nggak? Sholat. Lalu. Kenapa kok enggak? Siang. siangan. Siangan. Kalau tidur jam Jam 11. Belum. ngapain? Lihat bola. Lihat bola. Kalian kan udah dewasa ya, harusnya kalau sholat itu jangan sampai ditinggalkan. Yang agama lain ada. Dua. Jadi kalau pagi itu, kalau malam jangan sampai tidurnya ya nggak apa-apa begadang, asalkan tanggung jawab. Kalau pas waktunya sholat ya tetap sholat, ya. Sering nggak kalian sama agama lain ngejek-ngejek? Diejek, jangan sampai ya. Sambil nulis. Sudah? Sudah 3 menit ya? Selesai? Sudah selesai? Kelompok mana yang sudah selesai? Sudah selesai semua ya? Kalau sudah selesai, kelompok mana yang mau presentasi terlebih dahulu? Kelompok 1. Oke, silahkan kelompok 1 untuk presentasi terlebih dahulu. Yang lainnya disimak dan boleh bertanya. Satu pertanyaan ya. Bertanya sesuai dengan materi ya, jangan melenceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan visi kami. Saya sebagai moderator ingin Batu Instan Presiden dan Diskusi. Silakan kepada yang masalah kemerdekaan dan kemerdekaan dan Indonesia mempunyai toleransi antar sesama umat seagama, saling mengingatkan dalam kebaikan, saling menjaga silaturahmi umat seagama, menjaga persaudaraannya erat tanpa terjadi lemahnya sistem hukum dan keberagaman di Indonesia serta toleransi agama. 2. Bagaimana definisi kemerdekaan dan presentasi dari kami ada yang ingin bertanya? Pertanyaannya apa? Sebutkan bunyi pasal 29. Bagaimana cara membangun kerukunan umat beragama? Bagaimana Cara membangun kerukunan umat beragama? Kenapa kita harus membangun kerukunan internal umat seagama? Kenapa kita harus membangun kerukunan internal umat seagama?
setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya. Jadi sudah ada ya sesuai dalam pasal di Undang-Undang pasal 29 ayat 2. Jadi kita tidak, setiap orang itu bebas mau memeluk agama dan kepercayaan, menjamin kemerdekaannya ya. Selanjutnya soal nomor 2. Bagaimana cara membangun kerukunan umat beragama? Kerukunan beragama di Indonesia menyebabkan Indonesia mempunyai agama yang beraneka ragam. Kerukunan umat beragama merupakan sikap mental umat beragama dalam rangka mengembangkan kehidupan dan interaksi dengan tidak membedakan pangkat, kedudukan sosial dan tingkat keyakinan. Gimana? Tadi pertanyaannya adalah bagaimana cara membangun kerukunan umat beragama. Kerukunan umat beragama itu bisa dibangun dengan kita tidak saling menghina agama yang satu dengan agama yang lain, menghormati dan menghargai agama. Iya, tiap agama. Ya, begitu. Yang lainnya bisa dimengerti? Selanjutnya soal nomor 3. Kenapa kita harus membangun kerukunan internal umat seagama? Kalau kenapa berarti jawabnya kita karena tidak. pertanyaannya dibacakan dulu. Kenapa kita harus membangun kerukunan internal umat agama? Karena agama tidak terjadi pecahan antar kemusuhan atau Tadi pertanyaannya kenapa kita harus membangun kerukunan internal umat seagama? Tadi jawabannya apa? Agar tidak terjadi perpecahan dan permusuhan. Nah, kenapa kita harus menjaga? Nah, biar harmonis. Jangan sampai dengan umat seagama aja saling berpecah belah. Jangan sampai dengan umat seagamanya sendiri saling menghina, mengejek, ya? Ya. Kan di Indonesia ini ada Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi kita sama. Itu yang berbeda-beda ya, apalagi dengan kita yang seagama, ya? Ya. Oke, kita di-upload untuk kelompok. Mulai, silakan duduk. Sekian dari presentasi dari kami, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya kita ke kesimpulan. Ya, selanjutnya kita masuk pada kesimpulan. Mengapa pelanggaran kebebasan beragama dan berkepercayaan itu terjadi? Ya, silakan kelompok hadir.
karena lemahnya sistem hukum dan penegakan hukum di Indonesia serta intoleransi beragama yang menunjukkan peran meningkat pada masa reformasi untuk mengatasi peran dan komitmen pemerintahan dalam jaminan hak atas KBB warganya sangatlah penting. Negara harus menjamin setiap warganya beragama secara bebas dan menjalankan keyakinannya. Selain itu, kita perlu saling bergandengan tangan menjaga toleransi untuk menghadapi pihak-pihak yang mengancam Bhinneka Tunggal Ika. Ya, ada yang punya jawaban lain? Ya, kenapa? Apa tadi? Mengapa pelanggaran Kebebasan beragama dan kepercayaan di Indonesia itu terjadi? Karena lemahnya Sistem hukum di Indonesia dan intoleransi beragama. Itu ya. Kemudian bagaimana sih ciri-ciri dari kemerdekaan beragama itu menurut undang-undang yang sesuai dengan Nabila? setiap orang bebas memeluk agama dan kepercayaan tertentu. Kebebasan beribadah dijamin oleh negara dan setiap orang bebas memilih agamanya. Sesuai dengan isi pasal 28E ayat 1 dan 2 dan pasal 29 ayat berbunyi setiap penduduk atau warga negara bebas untuk memeluk agama dan kepercayaan. Ya. Nah, selanjutnya Ibu ingin bertanya. Ada yang kurang paham atau materi apa yang belum kalian pahami untuk hari ini? Cukup paham. Udah dimengerti? Ya. Udah. Bisa dimengerti ya? Kira-kira nih kalau pulang dari sini, dari belajar ini nanti lupa atau masih ingat? Bisa, insya Allah ingat Bu. Minimal kalian ingat bunyi pasal, minimal kalian ingat pasal 28E ayat 1 dan 2 dan pasal 29 ayat 2. Itu tentang agama dan kepercayaan. Ya, minimal itu diingat. Nanti kan kalau kalian sudah tahu itu pasti mau nyari yang lain ya. Terus apa yang kurang dari pelajaran hari ini? Apa? Kira-kira kalian ngerasanya kurang gimana? Prasmanan. Kurang apa? Kurang semangat karena waktunya sudah siang ya. Waktunya istirahat ya. Tapi kalian hari ini luar biasa, masih ada walaupun kurang semangat masih tetap bisa menjawab soal dari menyimak dan mengikuti pelajaran dengan sangat aktif ya. Kemudian untuk selanjutnya, oh ya, dalam Ibu menyampaikan materi hari ini ada yang kurang nggak? Enggak? Oke, cukup sekian untuk hari ini. Apabila ada salah dan kurangnya, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena ini kita jam terakhir, jadi nanti dipimpin doa ya. Silakan dipimpin doa terlebih dahulu. Untuk LKPD-nya silakan dikumpul. Sudah semua ya? Silakan ketua kelas untuk memimpin doa sebelum kita pulang. Semua siap? Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam pada Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Indonesia.